beauty people, welcome back to Vlog atau Valin Vlog. Aku biasanya panggilnya Vlog karena gampang banget. Ada yang bilang ke aku kayak Valin, yuk jangan bikin ceritanya Valin mulu, bikin vlog, kita pengen lihat vlog. So aku hari ini bakal bikin vlog buat tambahan aja, buat bakal diupload barengan sama cerita-ceritanya Valin yang lainnya. But aku kayak ngerasa kalau aku bikin vlog itu a little bit treats, karena aku jarang banget bikin vlog. Dan kalau aku bikin vlog emang kayak ya video bonus tambahan lah biar channel aku rame aja. But today aku ada kegiatan. Jadi hari ini siang banget, kalian bisa lihat cahaya dari luar tuh silau banget. Makanya aku berusaha nutupin pakai kepala aku. Hari ini rencananya aku tuh bakal ngambil mobil yang ada di bengkel. Karena mobil aku masuk bengkel you guys. Karena ada sedikit aja kayak beset gitu di belakang mobil aku. Jadi aku masukin ke bengkel udah seminggu. Jadi minggu kemarin aku masukin bengkel. Sekarang aku udah dihubungin sama pihak bengkelnya, katanya boleh diambil mobilnya. So itu kegiatan aku hari ini. Plus aku hari ini juga bakal pergi ke SMS atau mungkin ke cafe yang ada wifi-nya lah, karena aku harus nge-upload video YouTube today. So that's it buat hari ini. So aku bakal ngajak kalian getting along with me buat getting through my whole weekend. Bukan weekend, my whole week with me. Jadi sekarang aku packing dulu buat kerja di luar. Biasanya aku bawa 2 laptop dan headphone aku ini. Ini itu Sony WH-1000XM5. Harganya sekitar 5,5 juta. Yang aku punya ini warnanya stone grey. Datangnya polosan ya, nggak ada stiker-stikeran. Ini aku tambahin sendiri. Headphones ini punya noise cancellation terbaik di kelasnya. Suaranya jernih, bassnya on point. Baterainya juga tahan lama banget, bisa sampai dipakai seharian tanpa dicas. Ditambah fitur fast charging. Suaranya sendiri bisa disesuaikan sama aktivitas, jadi berguna banget buat daily use. Kenalin, ini kucing aku namanya Yuko. Dia cewek, umurnya 2,5 bulan. Oh, Yuko. Dia warnanya sedikit tabi ya, tabi color. Buat yang kangen Mugi, ini Mugi nih. Mugi, say to good people hello. Hello good people. Ini aku kemarin aja baru beli crate kandang ini karena ada kucing satu lagi yang besok juga bakal datang. So excited, dan bakal aku vlogin as well. Cuma sekarang ini ada kandang yang aku beli buat mereka. Ini murah, aku belinya sekitar 140.000 dan dia suspicious nih, gede banget nih dalamnya. Sih, kamu bisa muat di situ. Plus ini nih, ini baru aku beli di Shopee. Sebenarnya ini buat beras sih katanya. Cuma aku pakai buat naruh makanannya Mugi sama Yuko. Ini itu kalau dibuka ada kayak filternya yang aku nggak tahu beli di mana kalau habis. But ya, ada gelas takarnya juga. Selagi nunggu Grab datang, aku cuci piring bekas makan dulu. BTW semua produk yang aku mention bakal aku taruh link Shopee-nya di description. Aku pilihin toko yang terpercaya, harga paling oke, rating paling bagus, dan produk yang paling terbaik. Ditambah pasti yang star seller. Jadi kalau kalian mau beli, tinggal klik aja link di bawah. Misi. Hampir aja ini tuh ketinggalan. Ini tuh surat buat ngambil kendaraannya. Kalau memilih tempat asuransi, pastikan asuransinya sudah include penanggungan banjir, gempa bumi, dan tertimpa pohon. Kerusakan di atas 70% mobil diganti baru, dan all in. Atau jika terjadi kecelakaan dua pihak, pihak kedua juga ditanggungkan. Asuransi mobil yang aku pakai namanya MAG. Udah sampai di SMS. Kedengaran gak sih suaraku? Udah sampai kita nih di SMS. Cuma nggak bawa masker, jadi katanya nggak bisa masuk deh. Coba kita tes ya, masuk apa enggak. Dibolehin masuk dong meskipun nggak pakai masker. Yeay, we did it. Aku kalau ke Starbucks ngeliat tumbler kayak gini tuh lucu nggak sih? Kayak gini nih, bisa masuk ke purse karena dia tuh tipis banget. Tapi kayak ada macem-macem yang lain juga nih, macem-macem. Kayak ada yang serinya belajar nih, apa ini kayak toko buku. Wow, my favorite color gray, dan di sini ada gray collection. Aku nggak butuh sih, but this is so pretty. Warnanya cakep banget.
Masih ngomongin asuransi mobil, aku mau ngasih beberapa tips buat kalian yang mau daftarin mobil di asuransi. Biasanya harga asuransi ditentukan dari harga mobil kalian, jadi sebisa mungkin jangan kasih harga mobil yang sebenarnya. Asuransi mobil itu dibayarnya tahunan, bukan bulanan. Untuk mobil aku sendiri dengan harga 300 jutaan dikenai biaya 4 juta rupiah per tahun. Setiap kali kalian mau klaim, biasanya dihitung per kejadian, dan per kejadiannya dikenai biaya klaim 300.000. Jadi kalian ngerti ya beberapa info penting seputar asuransi mobil. Sekarang kita ngomongin Starbucks. Tahu nggak sih kalau kalian bisa dapat air minum gratis di Starbucks? Caranya, di tempat ngambil minum bicaralah sama baristanya. Kak, boleh pinjem gelas nggak? Nah, dari sana baristanya akan ngambilin gelas diikuti dengan pertanyaan, mau diisi air sekalian kak? Nah, kalau baristanya nggak nanya, kalian bisa kok minta air untuk diisikan dan dikasih gratis. Caranya wajib banget kayak gini. Kalau kalian cuma minta air, 80% kalian bakal hanya dikasih cup kecil yang diminum 2 teguk auto habis. Sekarang udah jam 21, jam 9 dan ini waktunya pulang karena Mugi belum makan. Makanya aku tuh sempat bingung lagi tadi karena tadi dia kan aku masukin kandang dan dia belum makan dari siang. So, kita bakal pulang right now. Yuk kita pulang. Biasanya kalau kerja tuh pasti lupa waktu. Sering banget aku tuh pulang jam 11 atau 12 malam. Sampai diusir juga pernah loh. Biasanya aku start kerja tuh dari jam 10 pagi sampai 10 malam di Starbucks. Jadi bisa dibilang 12 jam total. Sebisa mungkin setiap hari aku tuh nggak makan di luar, jadi lebih hemat. Makan di luar di sini perorangannya minimal tuh bisa 60.000 sekali makan. Kan lumayan ya, kalau di total 30 hari udah sekitar 1,8 juta kali ya. Belum bensin sama uang parkir, kan lumayan. Kalau di total uangnya bisa ditabung daripada dibuat makan. Jadi pulang pun aku tetap masak makan malam. Aku masak yang gampang-gampang aja. Kemarin aku sempet prepare mozzarella ball nih, yang isinya daging cincang yang di tengahnya ada keju mozzarellanya. Jadi malam ini tinggal digoreng aja bersamaan sama telur dadar. Lagi pengen yang creamy-creamy, jadi telur dadarnya nggak mateng-mateng banget biar lumer. Anyway, rice cooker yang tadi kalian lihat itu pinter banget loh. Bisa nurunin kalori sampai 40%. Harganya sekitar 700.000, tapi fiturnya juga lengkap banget. Bisa sampai masak kue juga di sana. Bagus untuk orang yang lagi diet. Selagi nunggu nasinya mateng, aku bakal beres-beres rumah dulu. Aku tuh orangnya multitasking, ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Jadi banyak urusan yang bisa selesai di waktu yang sama. Habis cuci piring, aku harus bersih-bersih diri juga, kayak hapus make up, cuci muka, dan sekalian mandi lah. Bener gak sih good people kalau misalnya kita tuh gak boleh mandi malam-malam karena bisa rematik? Let me know dong, itu tuh mitos atau fakta? But anyway, kurang lebih setiap harinya rutinitas aku gini-gini aja kok. Mirip-mirip lah, habis cuci muka, mandi, aku tuh langsung apply skincare malam biar cepet beres, gak nunda-nunda. Nah, kalau nasinya mateng ada bunyi ting gitu. Pas banget habis skincarean, nasinya udah selesai. Sekarang waktunya udah menunjukkan hampir jam 11 malam. Sebenarnya nggak pas ya buat makan malam, tapi udah lapar banget. Nggak perlu deh diet-diet, yang penting sehat. Ini aku kasih saus instan Korea gochujang gitu, biar cepet dan no ribet-ribet klub. Setelah makan, aku turun lagi ke bawah buat beres-beres rumah. Kucing krem aku, Mugi, itu masih suka berantakin rumah. Padahal umurnya udah 10 bulan loh. Tapi emang sih, biasanya kucing jantan kitten tuh nakal ya. Sekalian aku nyapu rumah dan buang-buangin dus susu sama dus telur yang sempat dibuat mainan sama Mugi. Nah, setelah itu baru nih ku semprot TH40 ke seluruh rumah tempat Mugi jalan-jalan buat menghilangkan virus dan bakteri berbahaya buat kucing. Jadi ini tuh penampakan mejaku ya, skincare di mana-mana. Ini ada bahkan obat, skincare, tuh botol-botol. Bahkan ini nih, Baygon. Semuanya keleleran nih, parfum-parfum segalanya ada di sini nih. Jadi aku bakal beli di Shopee kayak rak, semacam rak gitu buat ngatur ini semua. Cus aja ke toko oren buat nyari kontainer akrilik bening nih buat wadah skincare aku. Kalau di Shopee aku nyari yang ratingnya paling bagus, harga bersaing dan kualitas barangnya yang oke banget. Ditambah lagi aku lumayan picky ya kalau masalah belanja, jadi harus pilih yang terbaik. Good morning,
Pagi ini aku mau menjemur kandang, tempat pup, dan mainannya Anabul biar terbebas dari virus dan bakteri. Setiap hari rutin sih aku jemur, kalau nggak pagi ya siangan, pokoknya pas ada matahari. Setelah itu baru aku semprot seisi rumah sama TH40 yang dilarutkan ke 2 liter air. TH40 ini dianjurkan oleh dokter dan dipakai banyak vet untuk menghilangkan virus mematikan bagi kucing. Agak siangan gitu aku siap-siap buat nganterin baju kotor ke laundryan. Sekalian nih aku mau bawa Mugi ke vet karena belakangan ini bulunya suka rontok dan nafsu makannya menurun. Mumpung hari ini libur nyepi, jadi aku punya banyak waktu buat ngurus-ngurus kebutuhan rumah. Setelah ngedrop laundryan, aku pergi ke salah satu vet baru di dekat rumah. Tempatnya sendiri bersih dan terawat, tapi jujur aja menurut aku dokternya kurang berpengalaman. Banyak pertanyaan aku seputar kucing yang si dokter tuh bahkan gak bisa jawab. Nama tempatnya Calvaria Pet Care. Kalau kalian mau grooming, steril, dan nitipin kucing, oke banget, tapi nggak aku rekomendasiin buat ke dokternya. Tapi anyway, setelah diperiksa, ternyata di badannya Mugi itu ada jamur di beberapa area tubuhnya. Makanya nih bulunya rontok mulu. Jadi dia diinjeksikan antibiotik, obat jamur, dan dikasih salep buat perawatan di rumah. Balik lagi buat masalah vet, itu emang kita harus cocok-cocokan ya sama tempatnya dan dokter. Saran aku sih cari tempat yang bersih dan dokternya berpengalaman, sehingga Anabul kalian dikasih perawatan terbaik dan cepat sembuh. Yang membedakan vet itu sebenarnya harga dokternya. Kalau di sini harga periksanya 125.000, ada juga yang 110.000 bahkan 90.000, tergantung lokasinya juga. Tapi harga itu tidak menentukan kualitas ya kalau berurusan sama vet. Balik lagi semua tergantung pengalaman masing-masing dokter. Kalau untuk harga vaksin dan obat-obatan bedanya nggak banyak, paling sekitar 10 ribuan. Next deh, aku bakal ngasih rekomendasi vet yang bagus buat kalian paw parents Anabul. Setelah dari vet, aku nganter Mugi pulang dulu ke rumah. Sebelum pergi, aku harus sanitize dulu satu mobil pakai semprotan disinfektan. Penting banget ya, jadi penyakit dari vet itu tidak nempel di dalam mobil. Di rumah, aku juga ngasih obat salep di badan Mugi yang berjamur. Biasanya, kucing berjamur itu dikarenakan tempat tinggal yang lembab. Mugi sendiri suka tidur di karpet kamar mandi tanpa aku sadari nih. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya. Kalau kucing kalian memiliki tanda-tanda kayak Mugi, bisa kalian bawa dulu ke dokter hewan. Jangan asal beli obat, agar kalian lebih pasti nih penyakit apa yang Anabul kamu derita. Setelah diberi salep, Mugi aku pasangin cone, jadi dia nggak bisa jilat-jilat badannya sendiri. Cone yang Mugi pakai ukurannya 11. Kalau kalian mau beli cone untuk kucing, diukur sama lingkar tulang leher Anabul ya, bukan lingkar bulunya. Karena kalau cone terlalu besar, nanti akan terlepas dan menyusahkan Anabul untuk makan. Kalau kalian paw parents baru, lebih baik beli cone seperti ini tuh di Shopee atau online, karena kalau kalian beli di vet harganya bisa sampai 50.000. Kalau di online jauh lebih murah. Hari ini aku isi bensin dulu. Kalau dari 1/4 ke penuh biasanya sekitar 450.000 pakai Pertamax. Cuma hari ini aku isi 400.000 dapat 30 liter bensin. Aku baru sadar kalau ada tanda servis di mobil aku, jadi minggu depan deh aku bawa servis berkala di Mitsubishi. Karena udah siang jadinya lapar banget. Sebelum ngambil kucing baru aku, mending aku makan dulu yuk. Kemarin aku sempat direkomendasiin teman kantor aku buat makan di Pick Me Up. Makanannya sendiri babi sancam gitu dibakar dengan kecap. Harga makanannya sekitar 65-70 ribuan. Porsi makanannya sendiri pas ya, rasanya dominan manis bakar gitu. Kalau kalian gak suka lemak babi, I don't think you will like this food. Karena potongan babinya sendiri kebanyakan lemak, bukan daging. Lumayan kecewa sih, karena seharusnya sancam kan separuh daging dan separuh lemak. Kalau ini kayak lemak semua gitu. Babi yang dibuat kayak lingkaran ini gak garing luarnya, jadi semacam kayak lembek gitu. Nilainya 5 dari 10. Rasanya oke, tapi potongan babinya lumayan mengecewakan. Oh, BTW, sambelnya enak kok, nggak terlalu pedas dan masih kerasa rempahnya. Sehabis makan, yuk temenin aku buat ngambil kucing baru aku, namanya Elora. As if video ini sudah di voice over, Elora sudah meninggal karena penyakit panleukomia 2 hari setelah dia diadopsi. Jadi video ini adalah kenang-kenangan. Udah sampai di Tang City. Di sini itu sebenarnya aku mau ngambil kucing aku yang namanya Elora, kucing baru aku. Dia diturunin di stasiun di Tang City. So let's go. Mall Tang City ini seperti ITC dalamnya, banyak baju, tas, sepatu, dan jam tangan dengan harga terjangkau. Gerai makanannya juga lebih kelas menengah. Selain itu, di sini juga ada XX1 dan juga Matahari. Bisa jadi tempat untuk beli baju lebaran. Di sini aku beli 2 celana pendek buat di rumah. Satunya harga 25.000, bahannya bagus dan juga tebal. Balik lagi ya ke Elora. Seperti yang aku bilang, dia sudah meninggal.
Ini video kenang-kenangan selama dia masih hidup. Elora aku adopt dari Bandung dengan perjalanan menggunakan bus kota. Umurnya masih 2,5 bulan. Anak kucing yang belum divaksin rentan berpenyakit panleukomia atau panle. Makanya sangat disarankan untuk mengadop anak kucing yang sudah berumur 3 bulan atau lebih. Sehingga di hari dia diadopsi, anak kucing bisa langsung dibawa vaksin pertama untuk pencegahan. Apalagi ras Persia ini sangat rentan terkena penyakit mematikan seperti panle yang harapan hidupnya cuma 10%. Saran juga dari aku, kalau kalian mau adopt, usahakan kalian ambil sendiri kucingnya. Jangan dikirim-kirim, karena biasanya di angkutan umum itu banyak sekali virus. Kucing yang belum divaksin tidak boleh keluar rumah. Titik, jangan pakai tapi. Jangan dimandikan atau coba-coba dibawa ke vet sampai kurang lebih 1 bulan. Karena penyakit panle ini biasanya berada di tempat-tempat yang sering dikunjungi hewan seperti tempat mandi dan vet. Kalau penyakitnya cuma kutu atau jamur, usahakan diobati sendiri ya di rumah atau memanggil dokter hewan panggilan. Lebih aman dan minim resiko. Belajar dari aku yang sudah kehilangan 2 anabul di bulan ini karena panleukomia. Jadi jangan sampai anabul kalian terkena penyakit yang sama kayak anabul aku. Halo, yang ini namanya Elora. Hai Elora. Cakep. Elora sendiri kucingnya kalem, suka nempel-nempel dan suka banget dielus. Sekarang dia sudah ada di surga, playing with angels in heaven, dan lebih bahagia. Selamat sore good people. Hari ini hari baru setelah kehilangan Elora. Tapi nggak boleh sedih terus. Life must go on. Kebetulan aja aku harus belanja bulanan karena bahan makanan aku udah pada habis. Kalau aku belanja bulanan selalu di Super Indo. Harganya lebih murah dan produksinya fresh. Untuk daging-dagingan kalau dibekukan masuk freezer itu bisa tahan up to 1 bulan. Sedangkan telur di luar ruangan tahannya nggak selama kalau dimasukkan kulkas. Jadi lebih rekomen kalau masuk kulkas sih kalau telur-teloran gitu. Nugget udang ebi katsu merek Super Indo ini juga enak banget. Harganya 25.000 dapat 8 piece cukup besar. Tinggal digoreng, makan sama sambal ataupun nasi juga enak banget, praktis. Nggak lupa aku stok buat beli madu di rumah. Aku suka banget minum 1 sendok madu setiap pagi. Bagus buat kesehatan. Atau bahkan kalau aku mau bikin ayam goreng saus madu, itu enak banget. Sekarang kan kalau belanja nggak dapet kantong plastik ya. Jadi aku rekomen juga buat kalian buat beli tas IKEA yang warnanya biru ini. Harganya cuma 10 ribuan, tapi gede banget, nampung banyak banget produce di sana. Ditambah lagi bahannya yang waterproof karena bahannya semi terpal gitu. Jadi kalau ada bahan kalian yang leaking, airnya nggak akan keluar dari dalamnya kantong. Total belanjaan bulanan aku untuk 2 minggu tinggal sendiri sekitar 700 ribuan. Mahal atau murahnya kalian tentukan sendiri. Tapi bagi aku 700 ribu untuk 12 hari makan, yang sehari makannya ya 2 kali lah. Berarti permakanannya sekitar 25 ribuan lah, termaksud murah ya daripada beli-beli sendiri. Di sini aku nggak ngajarin kalian buat hidup pelit loh ya. Aku mau kalian juga paham hidup hemat, apalagi di kota besar. Kalau kalian hidup sendiri, kalian harus pintar-pintar nih ngatur keuangan. Harus ada yang disisihkan juga untuk ditabung. Jadi nggak semuanya harus dibelanjakan. Tada, ini semua udah dicincang ya. Nah, di sini itu ada paha ayam. Paha ayamnya aku potong agak gede-gede, lebih gede dari dadu. Biasa enak banget dibuat di sop atau dibuat ditumis. Ini enak banget paha ayam. Ini juga ada dada ayam yang aku buat dadu. Aku potong dadu sengaja biar bisa digoreng tepung, enak banget. Terus di sini juga ada daging cincang. Ini sebenarnya sisa minggu kemarin, cuma karena udah ditaruh freezer jadi masih baik, jadi besok bakal aku olah jadi semacam bakso. Terus ini ada ayam cincang yang baru aku beli hari ini, masih fresh banget. Nah ini tuh juga ada dada ayam, tapi aku potongnya gede-gede, jadi bisa aku bikinin kayak chicken cordon bleu atau chicken butterfly. Semua daging-dagingan aku masukkan ke dalam freezer. Untuk telur yang sudah dicuci, aku masukkan ke dalam kulkas. Sebenarnya aku mau ganti kontainer makanan aku sama yang warnanya bening dan bahan plastik yang lebih kuat. Jadi kualitas makanan itu bisa lebih terjaga. Coba deh malam ini aku cari di Shopee. Setelah itu aku mau ngasih makan Mugi wet food. Dia suka banget yang gastro kitten ini kalau lagi susah makan. Nah, biasanya di makanannya juga aku campur pakan kering dan juga fish oil 2 biji buat tambahan nutrisi. Sebenarnya gastro kitten ini aku beli untuk Yuko kalau pupnya lagi kurang bagus. Tapi karena Mugi suka dan lahap, jadi aku beli juga untuk Mugi kalau dia lagi susah makan.
Good afternoon. Hari ini aku masak spaghetti bolognese dan meatball dari daging cincang yang kemarin aku masukkan kulkas. Nah, setelah makan, aku mampir dulu ke pet shop untuk beli pakan keringnya Mugi dan juga Yuko. Yuko masih aku kasih Royal Canin Kitten untuk pertumbuhan, dan buat Mugi aku kasih chow-chow ini. Makanya lahap banget kalau dia makan chow-chow ini. Paket kontainer yang aku pesen di Shopee udah dateng. Gila, bagus banget sih barangnya. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Dari semua kontainer yang serupa, toko ini yang ratingnya paling bagus dan harganya juga bersaing. Cakep banget deh pokoknya. Linknya ada di deskripsi kalau mau beli barang yang sama. Sekarang kalian bakal nonton video ASMR Organized Skincare. Nah, jadi lebih rapi dan cakep kan? Ini paket kontainer tepak makan aku juga udah sampai nih. Kotak makan ini juga bagus banget. Plastiknya tebel, tutupnya kuat, dan gak tumpah. Transparan segala sisi, jadi gampang buat ngecek makanan tanpa harus buka tutup tepak makan. Ditambah tersedia dalam 3 ukuran. Harganya juga murah banget loh untuk kualitas seperti Lock and Lock. Di toko yang sama aku beli cermin cakep ini, bahannya plastik ringan, harganya murah banget sekitar 30 ribuan. Cerminnya ada 2 sisi dan modelnya itu loh cakep banget kayak vintage. Meskipun plastik, modelnya itu loh kayak seramik asli. Ukiran-ukirannya bener-bener detail dan gak kelihatan murahan, jadi mewah banget di atas meja. Malam ini aku coba buat makan di Izuka, specialty-nya gyoza. Enak-enak kok gyozanya, harganya nggak mahal. Rekomen yang isinya miso, keju, dan seaweed. Enak banget. Sayang banget buat yang travel gyoza, rasa travelnya kurang berasa. Cuma kayak ngerasa gyoza jamur gitu. Oke deh, itu tadi keseharian aku seminggu ini. Tolong support channel aku dengan memberikan like dan juga subscribe-nya. Dua-duanya gratis kok. Subscribe yang kalian kasih benar-benar berharga banget buat aku. Jujur aja, channel aku ini masih channel kecil yang pengikutnya juga nggak banyak. Tapi support yang kalian kasih itu merupakan semangat buat aku. Jadi aku bisa lebih semangat lagi bikin konten yang lebih bagus dan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan supportnya. Felin bener-bener appreciate it. Terima kasih juga untuk 100 subscribers aku. Thank you for being my online friends. Let's be friends forever. Felin love you all and see you next video. Bye bye.